Usia pensiun bagi sebagian orang merupakan masa istirahat, namun tidak demikian bagi Kade Aryana. Mantan karyawan perusahaan pertanian ini justru memutuskan mulai usaha sebelum masa pensiun dengan membangun usaha pembibitan bunga marigold, yaitu Tunas Inti Agrifarm. Usaha yang berlokasi di Batu Riti Tabanan, Bali ini berawal dari tingginya kebutuhan bunga di Bali untuk ritual keagamaan. Namun, di tingkat petani belum tersedia bibit bunga berkualitas. Sebelumnya, petani hanya menggunakan benih lokal atau melakukan pembibitan sendiri dengan keterbatasan sarana dalam menghasilkan bibit yang baik. Pada awal 2012, Kade memulai usaha pembibitan dengan modal awal 30 tray dan greenhouse bambu sederhana. Respon dari petani begitu besar, sehingga 4 tahun kemudian usaha pembibitan berkembang menjadi 3 cabang yang mempunyai omset hingga miliaran rupiah. Tidak hanya bibit bunga, sekarang Tunas Inti juga menyediakan aneka bibit hortikultura dan sarana produksi pertanian. Pada awal perjalanan usaha Tunas Inti, tidak terlepas dari benih pertiwi dengan bunga marigoldnya, seperti varietas Rona, Molek, Casanova, dan Galeri. Aneka jenis bunga marigold terus dikembangkan bersama untuk memenuhi kebutuhan petani bunga dan pasar di Bali. Justru saya mulai bisnis ini tidak terlepas dari produk pertiwi. Nah, pada saat itu saya mulai dengan petugas Bali saat itu ya, jadi petugas PT Pertiwi Bali itu ada beberapa trial yang saya coba begitu kan. Nah, saat itu muncul varietas yang namanya Rona. Varietas Rona, kemudian varietas Molek, betul. Yang Molek itu adalah yang warna kuning. Kemudian Rona itu adalah yang warna oranye. Kemudian pasar begitu berkembang menginginkan warna-warna lain, sehingga di trial lagi muncullah Casanova yang ada sampai sekarang. Kita mulai bisnis ini di 2012 ini bukan berarti kita langsung bisa jalan, tetapi tentunya banyak faktor keterbatasan yang kita lihat di lapangan, karena kita melihat celah daripada bisnis ini adalah sudah dijalankan oleh perusahaan besar, terutama dari Jawa Barat yang sudah memulai bisnis ini gitu. Kemudian saya berpikir di daerah, kenapa kita tidak di daerah memproduksi sendiri dengan biaya yang lebih murah gitu kan, kemudian dengan harga yang lebih terjangkau yang didapatkan oleh petani. Nah, daripada itu kemudian beberapa kali kita trial untuk memulai bisnis ini. Setelah beberapa lama 1-3 bulan mendapat respon yang luar biasa dari petani, sehingga produk kita ini bisa bersaing dengan produk yang datang dari luar. Ya, tentunya berbagai varietas kita coba di sini, tetapi ada beberapa varietas yang memang disukai petani. Dari varietas itu ada beberapa warna yang memang menjadi pilihan. Memang untuk favorit untuk marigold ini adalah warnanya adalah yang oranye. Kemudian nomor 2, pilihan kedua adalah gold atau kuning emas. Yang ketiga itu adalah yellow. Jadi kemudian untuk perkembangan lain selain untuk kebutuhan ritual, memang di Bali ini banyak sekali untuk kebutuhan pertamanan gitu. Jadi memang ada kans warna lain yang bisa dikembangkan seperti itu. Di sini boleh dikatakan tanpa modal. Jadi kita modal tidak punya, kita cuma modalnya semangat, kemudian kita ada keinginan, kita punya niat, kita melihat celah itu aja. Jadi kita mulai tentunya dibantu oleh teman-teman lapangan, jadi yang memulai dengan trial segala macam, sehingga ada beberapa koleksi varietas dengan modal sedikit. Kita mulai, saya terus terang memulai bisnis ini langsung saya dirikan itu toko pertanian dan bisnis semai ini. Saya mulai dengan angka sedikit, angkanya adalah kalau nggak salah 17 juta. Saya pikir ya kita harus kreatif, jadi apa yang kita dapatkan di tempat bekerja ya kita terapkan.
intinya adalah bisa membantu petani. Nomor 2 income, gitu. Nomor 2 income, sehingga hasil akhirnya apa? Kita bisa menempatkan fondasi-fondasi kuat bidang bisnis agrobisnis ini terhadap putra-putri kita untuk melanjutkan apa yang kita kerjakan. Sehingga kalau kita tidak membuka dari awal, memulai dari awal, nilai seninya agrobisnis ini nggak kelihatan. Jadi kapan kita akan mengenalkan ke anak-anak? Karena kalau kita dilihat pertanian dari sisi dangkalnya nggak menarik. Semua anak muda, anak-anak kalau seluruh kuliah pertanian panas, kotor, tanah, lumpur. Sebetulnya nggak begitu. Pertanian itu adalah obat jiwa, obat yang paling mujarab untuk hidup ini.